Para siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas pelatih Helmintes. Pelatih Helmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu plati artinya pipi, Helmintes artinya cacing. Jadi dengan demikian, tubuhnya itu berbentuk pipi. Inilah yang merupakan ciri utama dari pelatih Helmintes. Selain itu, pelatih Helmintes ini kalau dilihat dari lapisan embrionya, tergolong tripoblastik acelomata. Di mana hidup ataupun habitat dari pelatih Helmintes? Pelatih Helmintes ini ada yang hidup bebas di air tawar atau air laut atau tempat lembab. Biasanya pelatih Helmintes yang hidupnya bebas itu dari golongan Turbellaria. Sedangkan dari kelas lain hidupnya sebagai parasit. Parasit itu sendiri dibagi dua. Ada yang endoparasit, artinya dia di dalam tubuh, baik pada manusia, sapi, babi, anjing, dan sebagainya. Kemudian jenis parasit yang kedua adalah ektoparasit. Ini berarti di luar tubuh. Dia memakan lendir dan sel-sel di permukaan tubuh inang yang diinfeksinya. Ukuran tubuh dari pelatih Helmintes ini beragam, dari yang ukurannya hampir mikroskopis hingga yang panjangnya 20 meter. Kita lihat bentuk tubuhnya, dorso ventral, pipi. Nah, dorso itu artinya dorsal, artinya punggung, ventral itu perut. Jadi dia pipih bagian punggung dan perutnya. Jadi rata gitu ya. Kemudian simetri bilateral. Nah, pelatih Helmintes itu merupakan hewan yang paling primitif di antara hewan simetri bilateral lainnya. Tubuhnya bisa beruas-ruas, bisa juga tidak beruas-ruas. Reproduksi pelatih Helmintes dilakukan dengan dua cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Secara aseksual dilakukan dengan cara membelah tubuhnya atau fragmentasi. Kemudian mengalami regenerasi, potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Cek gambar yang ada di slide-mu. Kemudian selain secara aseksual, reproduksi pelatih Helmintes juga dilakukan secara seksual. Secara seksual akan terjadi penyatuan sperma dan ovum. Fertilisasi ovum oleh sperma itu terjadinya di dalam tubuh atau dikatakan secara internal. Ada 3 kelas dari pelatih Helmintes. Jadi yang pertama, Turbellaria, Trematoda, Cestoda. Nah, jenis pelatih Helmintes itu sendiri kurang lebih 20.000 spesies. Oke. Baik, kita akan lihat yang pertama kelas Turbellaria, cacing rambut getar. Contoh yang paling ngetop itu adalah Planaria atau Dugesia. Nih, hewan ini atau cacing ini bentuk kepalanya unik kayak segitiga. Perhatikan gambar yang ada di slide-mu. Turbellaria ini memiliki tubuh bersilia. Ukurannya sangat kecil, 15 sampai 18 mm. Apa guna silia ini? Nah, ini gunanya untuk bergerak. Pergerakannya juga dapat menggunakan otot dengan gerakan seperti gelombang. Oke, kita lihat struktur tubuh dari planaria ini. Ya, kamu lihat bagian-bagiannya. Ada dia punya mulut, ada saluran pencernaan makanan, lalu punya bintik mata. Bintik mata ini gunanya bukan untuk melihat, tapi hanya untuk mendeteksi cahaya. Biasanya planaria itu hidup di tempat yang gelap. Lalu ada aurikel. Aurikel itu berfungsi sebagai
indera pembau saat dia mencari makanannya. Kemudian protonephridia ini merupakan alat ekskresinya, namanya protonephridia ya nak ya. Jadi ini berupa saluran yang bercabang-cabang, memanjang dari pori-pori pada permukaan tubuh bagian dorsal sampai ke sel-sel api dalam tubuhnya. Sel-sel api atau flame cell. Berikutnya kita lihat, yang kedua adalah trematoda atau cacing isap. Semua trematoda itu bersifat parasit. Trematoda sesuai dengan namanya cacing isap, dia ini memiliki alat isap atau saker. Ya. Seperti sudah saya sebutkan tadi, parasit ini pada vertebrata. Tubuh cacing ini tertutup lapisan kutikula. Kutikula itu kayak lapisan lilin. Dengan demikian, dia menjadi kuat dengan adanya kutikula ini. Ya, jadi nggak gampang dicerna oleh antibodi ataupun enzim yang dihasilkan oleh inang yang diinfeksinya. Trematoda tidak punya silia. Seperti tadi sudah disebutkan, dia punya alat isap atau saker yang terdapat di bagian anterior. Anterior itu artinya depan. Untuk menempel pada tubuh inangnya. Nah, ada beberapa contoh dari trematoda. Yang pertama namanya Fasciola hepatica atau cacing hati. Sesuai dengan namanya, Fasciola hepatica ini menginfeksi hati. Ya, bisa di hati manusia, bisa juga di hati domba atau ternak. Bentuk cacing ini kayak daun. Coba kita lihat gambarnya. Perhatikan gambar yang ada di bagian bawahnya. Ya. Nah, di situ kamu lihat di link paling tengah. Itu bentuk dari cacing hati. Oke. Dia bentuknya kayak daun, agak oval, panjangnya nggak terlalu panjang ya, hanya sekitar 3-5 cm, pipi dorsoventralis. Artinya pipi pada bagian punggung maupun perutnya. Oke. Kita akan melihat daur hidup Fasciola hepatica. Fasciola hepatica ini inang perantaranya adalah siput air atau limne. Perhatikan gambarnya dimulai dari nomor 1. Oke. Cacing Fasciola hepatica yang dewasa akan menghasilkan telur. Kemudian nanti telur itu dikeluarkan saat orang yang terinfeksi atau ternak yang terinfeksi mengeluarkan kotorannya. Yang kedua, di tempat yang lembab, telurnya itu menetas. Tumbuh menjadi larva pertama namanya Miracidium. Selanjutnya, yang ketiga, Miracidium itu bersilia ya nak ya. Jadi dia bisa berenang. Miracidium ini masuk ke dalam tubuh inang perantaranya yaitu limne atau siput air. Di dalam tubuh siput air, Miracidium berkembang menjadi sporosis. Lalu sporosis akan tumbuh menjadi redia. Oke. Nah, redia ini mengalami metamorfosis menjadi serkaria. Sesudah dia dalam bentuk serkaria, dia keluar dari tubuh siput, lalu menempel pada tumbuhan air, akhirnya berubah menjadi metaserkaria atau cacing muda. Nah, dalam bentuk metaserkaria ini nak, termakan oleh hewan ternak. Larvanya tadi ini masuk ke usus, mengikuti aliran darah, dan masuk ke hati, di sanalah dia menjadi dewasa.
Oke, untuk memudahkan mengingat daur hidupnya, saya membuat singkatan. Teh Mira suka rendang karena mengandung daging. Teh Mira. T-nya itu telur. Telur. Kemudian Mira itu Miracidium. Kemudian berikutnya suka itu saya ambil dari Sporosista. Redia itu rendang. Karena itu serkaria. Kemudian mengandung itu metaserkaria. Daging itu dewasanya itu D-nya adalah dewasa. Saya ulangi, saya membuat singkatan untuk memudahkan mengingat daur Fasciola hepatica. Teh Mira atau boleh Tante Mira suka rendang karena mengandung daging. Tante itu telur. Miracidium. Sukanya Sporosista. Rendangnya itu Redia. Karena itu Serkaria. Mengandung itu Metaserkaria. Daging itu dewasa. Artinya cacing yang dewasa. Oke. Buat singkatan yang membuat kamu mudah mengingat pelajaran biologi ini. Berikutnya kita lihat Clonorchis sinensis. Ini daur hidupnya hampir sama dengan Fasciola hepatica. Tapi bedanya di mana? Kalau Fasciola hepatica, metaserkarianya itu ada di tumbuhan air. Kalau Clonorchis sinensis, metaserkarianya itu terdapat pada ikan air tawar. Seseorang bisa terinfeksi Clonorchis sinensis ini kalau mengkonsumsi air tawar, ikan air tawar yang mentah. Cacing ini banyak terdapat di Vietnam, Cina, dan Jepang. Jadi, kebiasaan memakan ikan mentah yang terjadi di Jepang memudahkan penularan penyakit ini. Jadi, supaya terhindar dari Clonorchis sinensis, maka ikan itu harus diolah dulu atau dimasak terlebih dahulu. Ya. Jadi cacing ini hidupnya di saluran empedu manusia. Nah, kamu bisa melihat daur hidupnya. Telur akan keluar bersama dengan feses. Ya. Teh Mira, Miracidium, Sporosista, Redia, Serkaria keluar dari tubuh siput, masuk ke dalam tubuh ikan air tawar, menempel di dagingnya. Kemudian di sana akan membentuk metaserkaria. Selanjutnya ikan dimakan atau dikonsumsi. Masuk ke saluran pencernaan, di hati menjadi cacing yang dewasa. Ingat ya rumusnya tante atau teh boleh. Teh itu kan kakak ya dalam bahasa Sunda. Tante Mira, telur, Miracidium. Suka, S-nya itu Sporosista. Rendang, Redia. Karena, Serkaria. Mengandung, Metaserkaria. Daging, cacing dewasa. Nah, berikutnya adalah Schistosoma japonicus. Daur hidupnya nak ya, sama seperti Clonorchis sinensis dan Fasciola hepatica. Nah, bedanya apa? Kita akan lihat nanti. Cacing ini hidup di dalam pembuluh darah balik atau vena.
Inangnya bisa berupa manusia, biri-biri, binatang pengerat, dan sapi. Cacing ini di Indonesia itu terdapat di daerah Sulawesi. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut dengan schistosomiasis. Oke, kebiasaan mengkonsumsi air mentah menimbulkan resiko terinfeksi dengan cacing ini. Ya, jadi daur hidupnya itu ya, itu sama seperti Fasciola hepatica. Ya, ya. Dan juga Clonorchis sinensis. Hanya inang metaserkarianya itu terdapat di air. Jadi kalau kita mengkonsumsi air yang tidak dimasak, maka bisa terinfeksi dengan cacing ini. Jadi cacing ini akan masuk ke pembuluh darah vena. Nah, ini gambar dari Schistosoma japonicum dan Clonorchis sinensis yang di sebelah kanan. Yang terakhir adalah Cestoda atau cacing pita. Nah, kenapa dinamakan cacing pita? Oke, kita lihat. Cacing pita atau Cestoda, dia disebut sebagai cacing pita karena bentuknya pipih panjang seperti pita. Tubuh Cestoda ini dilapisin oleh kutikula. Terdiri dari bagian-bagian yang penting, 3 bagian tubuhnya ya. Yang pertama, scolex. Yang kedua, leher atau strobilus, dan segmen tubuhnya atau ruas-ruas tubuhnya namanya proglotit. Nah, pada kepala atau skolexnya itu terdapat alat kait atau rostelum. Selain itu juga terdapat alat pengisap, ya, atau saker. Alat pengisap dan kaitnya ini berfungsi untuk melekat pada organ tubuh inangnya, sehingga sangat sulit untuk dilepaskan. Karena apa? Rostelum itu akan mencengkram dinding usus halus inang yang diinfeksinya. Oke, ini cacing ini luar biasa. Dia tidak memiliki mulut dan alat pencernaan, sehingga penyerapan makanan dilakukan oleh seluruh permukaan tubuhnya. Jadi langsung banyak ya diserapnya makanan dari inang yang diinfeksinya. Nah, ada beberapa jenis kelompok cacing pita ini. Yang paling terkenal adalah Tania saginata. Ini perantaranya sapi. Kemudian Tania solium, ini perantaranya babi. Sama-sama cacing pita, tapi yang lebih berbahaya itu adalah Tania solium, inang perantaranya babi, karena dia memiliki pengait ya pada skolexnya. Sedangkan Tania saginata tidak punya pengait pada skolexnya. Nah, perhatikan gambarnya ya. Coba itu pada bagian kepala ya, itu terdapat pengait atau namanya rostelum. Perhatikan gambar yang sebelah kanan ya, Nak. Lalu ada pengisap atau saker. Lalu itu ada leher. Nah, di sebelah gambar yang di tengah-tengah, kamu ikutin petunjuk saya. Ada tulisannya proglotit. Proglotit itu adalah ruas-ruas tubuhnya. Nah, panjang dari cacing pita ini bisa mencapai 7-10 meter. Panjang banget ya. Nah, daerah leher itu merupakan daerah pertumbuhan. Semakin jauh dari leher, semakin dewasa usia dari proglotit itu.
Pada setiap proglotit itu, Nak, ruas-ruasnya itu sudah terdapat ovum dan sperma, sehingga melakukan pembuahan, jadi terbentuklah calon embrio. Oke, kita lihat bagaimana siklus hidupnya. Cek di sini. Oke, kita mulai dari nih, cacing dewasa akan keluar melalui feses. Ya. Kemudian dia akan mengeluarkan telur. Maaf, saya ralat ya, Nak, ya. Jadi daur hidupnya itu adalah telur menetas menjadi heksakan. Heksa itu 6, berarti dia memiliki 6 kait atau onkosfer. Kemudian tertelan babi atau sapi, selanjutnya menembus dinding usus, mengikuti aliran darah, tinggal pada otot atau daging sapi atau babi, menjadi cysticercus atau cacing gelembung. Jadi dalam bentuk cysticercus, apabila termakan oleh manusia, maka cysticercus ini akan berkembang di usus halus. Oke, baiklah anak-anakku, demikian penjelasan saya tentang platyhelminthes. Kalau ada hal yang tidak dipahami, silahkan menanyakan kepada saya. Atas perhatian kalian saya sampaikan terima kasih. Salam sehat.